Bapa kami dalam surga, pada saat malam hari ini, seberapa kami sudah ada, kerinduan kami agar Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga setiap tindakan apapun kami kerjakan berpusat kepadamu lewat kasih yang kau nyatakan kepada kami. Sehingga kami tidak melangkah menurut apa yang kami mau, tapi melangkah menurut apa yang Tuhan mau. Berkuasa atas kami pada malam ini. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, topik atau tema pada malam ini, the power of love. Artinya, kuasa kasih. Karena ini yang paling utama dari segalanya. Yesus datang ke dunia oleh karena kasih. Nah, kasih inilah dasarnya sehingga kita pun boleh ada di tempat ini. Ya, kalau bukan karena kasih Yesus yang mengikat, kita tidak bisa bersama-sama. Dan malam ini bagaimana supaya the power of love ini betul-betul nyata di dalam hidup kita. Dan kita bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk hal ini, ya, saya mengajak kita melihat ya share screen ini. Ya, jadi pertama di sini dikatakan di sini the power of love dari Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada kata kenakanlah. Jadi hidup ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Ya, pilihan kita menentukan apa kita bisa melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Dasarnya adalah kenakan. Kata kenakanlah, pakaikanlah. Jadi kasih itu kita bisa kenakan atau tidak. Ya. Jadi kita harus mengenakan baikkan sebuah pakaian, baju kita pakaikan. Nah, demikian juga halnya kasih ini harus dikenakan atau put on dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita sudah memakaikan itu, ya, yaitu tentang kasih ini kita pakaikan, baru kita bisa menunjukkan bagaimana kasih ini. Tapi kalau kita tidak kenakan, kita tidak bisa mengasihi maksimal. Kenapa? Karena kasih yang ada pada kita yaitu kasih yang biasa-biasa. Apa artinya kasih biasa-biasa? Kasih yang dibawa dari lahir, ya, yang kita dapatkan dari orang tua kita. Itu kasih biasa-biasa. Tapi yang di sini kenakanlah kasih di sini bukan kasih biasa-biasa, tapi kasih yang namanya kasih tanpa syarat. Jangan. Nah, dari kasih tanpa syarat inilah menentukan kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Gagal tidaknya kita mempraktikkan kasih ketika kita sudah betul-betul menerima kasih itu. Bagaimana kasih itu diterima? Nah, seperti di sini Yohanes 3:16. Demikianlah kita terkasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita berwajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya pertama, kita betul-betul mengimani, betul-betul memandang kepada Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya, ya, sudah menyerahkan nyawanya buat kita semua. Jadi betul-betul kita mengalami, bukan sekedar pengetahuan. Yesus telah akan menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk kita, untuk saya, untuk saudara. Dan ini bukan sekadar pengetahuan baik, tapi itu memang sudah menyatu di dalam kehidupan kita. Secara alam bawah sadar kita benar-benar punya pengalaman hidup. Dan kita bisa ceritakan bagaimana Yesus sendiri sudah mengasihi kita. Bukan 50%, bukan 75%,
tapi 100%, 100% itu kasih itu dinyatakan. Maka waktu Yesus ke kayu salib dan perkataannya terakhir, sudah selesai, artinya proses penyerahan dirinya di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia, Yesus sudah selesaikan dan tidak perlu ditambah oleh apapun. Karena sempurna Yesus kerjakan di kayu salib. Dan kasih itulah kita alami sendiri. Jadi kita alami sendiri, kita bisa mengenakan kasih itu. Kalau kita belum mengenal kasih itu, kita menjadi orang yang hanya bisa secara pengetahuan menjelaskan tapi tidak punya pengalaman. Karena iblis dikalahkan bukan karena pengetahuan. Iblis karena kesaksian kita, bagaimana kita mengalami sendiri kasih itu dinyatakan kepada kita. Jadi yang paling penting adalah sesudah kita menerima kasih itu, dan kita jadikan itu sebagai pengikat. Nah, sebagai pengikat, apa artinya pengikat di sini? Yaitu kalau kita lihat sesuatu benda, kalau diikat itu susah lepas. Nah, kasih itu sebagai pengikat. Hubungan satu dengan yang lain menjadi erat. Ada masalah, ada persoalan, tapi tidak mudah dicerai-beraikan. Kenapa? Karena kasih itu sebagai pengikat. Rumah tangga pun bisa kokoh, bisa kuat. Kenapa? Karena kasih sebagai pengikat. Tapi akhir zaman, kasih itu menjadi tawar. Kasih itu menjadi hambar. Kenapa hambar? Karena tidak berfokus lagi kepada kasih Yesus. Tapi fokusnya adalah kasih manusia. Kalau manusia bukan memberi, tapi saling menuntut. Tapi kasih Yesus itu, yaitu cenderung untuk memberi. Dan kita pun wajib juga memberi. Jadi kedua-duanya saling memberi, maka luar biasa. Maka saya pengikat nih. Maka di dalam grup kita ini, kalau kasih sebagai pengikat, saya percaya pertambahan orang yang hadir akan semakin meningkat. Di sini ada sekitar 9 partisipan. 9 partisipan. Kalau masing-masing saja bertanggung jawab untuk membawa 2 orang saja, 2 orang saja, jadi terjadi berapa jumlahnya, bisa 30 orang. Kenapa? Karena ada pengikat. Jadi rasanya kalau tidak ketemu, rasanya ada suatu kurang. Nah, penting sekali kasih sebagai pengikat ini. Ini menjadi hal yang mendasar, kasih sebagai pengikat. Maka sejarah The Power of Love ini adalah di mana kami menempatkan kasih itu menjadi terutama dari segala-galanya. Dan kami buat itu, kasih itu sebagai pengikat satu dengan yang lain. Maka dalam waktu dekat saja, pertambahan orang yang hadir itu meningkat. Kenapa? Karena kami tidak lagi berfokus kepada diri sendiri, tapi berfokus kepada Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya, sudah membuktikan bagaimana kasih-Nya itu nyata lewat apa yang dikerjakannya ke kayu salib. Dan kami semua memandang kepada kasih itu sebagai pengikat satu dengan yang lain antara kami. Saudaraku, di The Power of Love ini adalah satu komunitas, pesertanya bukan hanya dari Indonesia, tapi pesertanya juga dari luar negeri, tapi yang bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Apa yang membuat begitu? Karena kasih itu menjadi pengikat tadi. Nah, jadi bukan hanya dalam acara-acara tertentu baru hubungi, enggak. Kasih sebagai pengikat, artinya
kita ada telepon, ada komunikasi, apa kabar Bu, apa kabar Pak, bagaimana kondisi, keadaan, situasi. Karena ada jalan kasih. Jadi hubungan komunikasi jalan dengan baik. Itu artinya pengikat. Yang mempersatukan di sini. Mempersatukan. Jadi kasih itu akan terlihat wujudnya, yaitu mempersatukan. Wow. Jadi satu dengan yang lain menjadi tambah erat. Tambah erat. Ini yang Tuhan mau kerjakan juga di GOD kami ini. Bagaimana supaya terjadi seperti itu. Karena kita pun melayani harus pusatnya adalah kasih. Kasih Kristus yang mendorong kita untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kasih ini menjadi pusat dari segalanya. Kasih adalah center, ya. Sehingga pekerjaan Tuhan akan maju. Dan sampai kepada tingkat menyempurnakan, artinya benar-benar perfect, ya, perfect. Nah, ini Tuhan mau. Nah, bagaimana supaya ini terwujud? Nah, ini luar biasa. Tadi saya katakan tadi, supaya terwujud, memang kita sudah mengalami bagaimana Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan ini benar-benar kita renungkan betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya. Ya, ini penting. Jadi tidak bisa dibuat satu ukuran pun tentang kasih ini dengan apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita pandang jauh. Tak bisa. Karena kasih itu dikatakan dalam nyanyian, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Selebar-lebar samudra, lebih lebar kasih Yesusku. Dari sini kita tidak bisa membuat ukuran dalam dunia ini tentang kasih. Karena kasih Yesus ini kasih yang tanpa syarat. Rumah tangga bisa bersatu kalau kasih ini menjadi pengikat. Jadi bukan karena hal-hal materi, bukan karena kekayaan, bukan karena harta duniawi, rumah tangga menjadi rumah tangga harmonis. Tapi kuncinya, apakah sama-sama menerapkan kasih yang dia terima dari Yesus Kristus sendiri melalui doanya. Jadi kita berdoa itu pentingnya bukan meminta soal makan dan minum, tetapi Tuhan limpahi aku dengan kasih-Mu tanpa syarat itu. Jadi kita berdoa supaya kita mengalami sendiri, sehingga kita bisa menceritakan kepada orang lain bagaimana kasih itu wujudnya kita alami sendiri. Kalau sudah kita alami tentang kasih Yesus, apa katakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah ketelanjangan? Apakah pedang? Apakah kelaparan? Tidak ada yang bisa memisahkan. Karena kasih itu melampaui dari segala-galanya. Dan sampai hari ini, yang saya praktekkan dalam hidup saya adalah tentang kasih yang saya terima dari Tuhan Yesus. Walaupun kondisi istri saya kurang sehat, tapi saya belajar untuk bagaimana mempraktekkan kasih ini. Dan dari hari ke hari saya belajar praktekkan. Melakukan apa yang saya bisa lakukan yang terbaik. Dan saya minta kekuatan kepada Tuhan lewat kasih-Nya. Supaya bukan hanya sebagai pemberita, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga apa yang saya ucapkan, karena itu yang saya praktekkan. Dan apa yang saya praktekkan, itu yang saya ucapkan. Ini artinya ada satu hal yang luar biasa kita alami. Karena kita bukan hanya sebagai pemberita saja, tapi kita betul-betul menyatakan apa yang kita alami sendiri. Nah, ini Tuhan mau. Makanya kita berdoa tadi. Yang pertama kita minta, Tuhan limpahi aku dengan kasih-Mu.